satu lubang 2 biji. Ini hampir sama ya sahabat ya, hampir sama, karena pupuk yang kita berikan adalah dikocorkan ke dalam tanah ini ya, jadi menyebar merata, diserap sama-sama ya. Pemupukan tanaman jagung agar tumbuh subur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani. Video ini saya buat ya untuk menjawab komentar dari teman-teman ya. Pupuk kocor menggunakan 2 gayung ini ya, sekitar 1,5 kg pupuk ya. Terdiri antara 1 gayung NPK Ponska ya subsidi dan urea subsidi ya, 1 gayungnya lagi. Dilarutkan ke dalam air sebanyak 20 liter. Ini katanya hoak ya. Tidak sahabat, ini adalah pengalaman kami ya di lahan dimana setiap pemupukan yang pertama ya, kebetulan usia tanaman jagung kita adalah 14 hari setelah tanam. Ini kita mau kocor ya dengan pupuk ini, dan sekaligus video ini untuk menjawab komentar dari teman-teman ya, kalau ini katanya hoak ya. Tidak sahabat, ini adalah pengalaman kami petani jagung di Pasuruan ya. Pemupukan yang pertama menggunakan 2 gayung ini ya, sekitar 1,5 kg sahabat. Dan ini kalau dikocorkan ke tanaman jagung tidak mati sahabat ya. Meskipun kita kocorkan sampai mandi semacam ini sahabat ya, dosisnya semacam ini ya, tidak mati sahabat, karena larutan ini tidak kental. Yang bisa membuat mati adalah ketika urea dan airnya adalah 3:1, itu bisa mati tanaman jagungnya. 3 liter air dengan 1 liter pupuk atau 1 kg pupuk itu bisa mati tanaman jagungnya, karena larutannya sangat kental sekali. Namun kalau semacam ini tidak mati sahabat. Dan untuk kocornya itu bisa sebanyak 100 ml ya, sekitar 100 ml itu sudah cukup. Semakin banyak semakin bagus sahabat. Dosis kocornya ini kalau misalnya semakin banyak yang dikocorkan itu semakin bagus, karena pupuknya itu akan tetap berada di sekitar akar ini ya. Beda dengan kalau kita tabur, pupuknya adalah apa ya, banyak yang menguap dan yang diserap tanamannya katanya sih ya, dari PPL setempat di tempat kami itu hanya 5%-nya. Kita review ya tanaman jagung kita yang kita pupuk di usia 14 hari setelah tanam, dan kita kocor dari atas ya sampai bawah. Ternyata memang tidak mati sahabat, dan batangnya besar-besar ya. Cuma kalau kita kocor di usia antara 10 sampai 15 hari pemupukan pertama, kalau lubang tanamnya ini tidak dalam ya, maka karena kebesaran ini batangnya terlalu besar di usia yang masih muda, biasanya ini doyong sahabat ya, tidak jejak ya. Keunggulan lainnya ya dari pemupukan sistem kocor ya, kalau kita tanam 2 ini ya, 1 lubang 2 biji, ini hampir sama ya sahabat ya, hampir sama, karena pupuk yang kita berikan adalah dikocorkan ke dalam tanah ini ya, jadi menyebar merata, diserap sama-sama ya, sama-sama. Beda kalau kita menggunakan sistem tabur ya. Tabur biasanya itu di sebelah sini, atau kalau 2 itu ya di sebelah sini atau di sebelah sini, sehingga kalau misalnya di sebelah sini, yang ini terlalu jauh dari pupuk itu. Nah, yang ini pasti kecil, pertumbuhannya lebih kerdil, yang ini lebih besar karena lebih dekat dengan pupuknya. Jadi akar yang ini
menyerap lebih banyak pupuk yang diberikan karena lebih dekat ya sahabat ya. Jadi sahabat, ini adalah perbandingannya, usianya sama ya, 24 hari setelah tanam. Namun yang ini dipupuk di usia 14 hari ya, yang ini dipupuk di usia 20 hari setelah tanam. Jadi perbedaannya adalah yang lebih dulu mendapat nutrisi pasti batangnya lebih besar-besar ya. Kalau di sebelah pinggir ini pasti besar-besar ya. Kalau dipupuk di usia 20 hari perkembangannya pasti lebih berkurang ya, beda. Namun nanti ya buahnya kita lihat sahabat ya, yang batangnya besar, daunnya lebar, itu sudah pasti buahnya akan lebih maksimal ya daripada batangnya kecil, daunnya sempit. Ini adalah benih Sumo Sakti sahabat, jadi sama-sama Sumo Sakti, namun perbedaannya sangat mencolok sahabat ya. Seperti usia 40 hari setelah tanam atau 30 hari ya. Ini masih muda sahabat, jadi kalau kita tekuk semacam ini tidak akan patah. Sama seperti ini, ditekuk seperti ini tidak akan patah karena belum ada ruas-ruasnya ya sahabat ya. Ruas ininya artinya tanaman jagung ini memang belum berusia di atas atau 30 hari setelah tanam.